Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Handayani. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP PGRI 10 Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK Pancasakti, Tegal, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMP PGRI 10 Kaliwungu, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi menulis teks cerpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Juga kalau untuk ketua kelasnya dia silakan dulu berdoa ya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin. Sebelumnya, Bu Guru absensi dulu ya, Yang tidak hadir siapa saja ini ya? Aji tidak hadir ya? Kenapa Aji? Tidak tahu. Yang dekat rumahnya siapa? Ataya. Kenapa Ataya? Tidak tahu juga. Nanti coba kalau lewat di sambangi rumahnya ya, kunjungi apakah sakit atau gimana. Ataya? Bila sakit. Oh, bila sakit. Dias? Hadir. Elsa? Intan? Irsyad? Sakit. Kenapa disakit jadi dia? Tolong menjaga kondisi kesehatannya karena sekarang banyak sekali kasus DBD ya. Tahu ya? Tahu. Itu kenapa? Sakit karena gigitan nyamuk. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi kesehatannya. Ya. Kemudian kembang, jelita, Maisarok, Ica, Melinda Ica, Novika, kemudian Ilham, udah ada sakit, iya, oke, semoga yang tadi sakit ini segera sembuh ya, kita doakan ya, karena memang kondisi saat ini ya itu kurang menentu, terkadang hujan ya, pengaruh cuaca hujan, kemudian panas, itu juga pengaruh badan kita. Ya, begitu ya. Oke. Terus di sini sebelumnya Bu Guru mau tanya, ya, materi apa yang sudah dipelajari di minggu lalu? Tentang teks pidato persuasi. Oke. Kalian kemarin sudah maju ya untuk praktek caranya berpidato. Nah, sekarang kita sudah masuk dengan materi yang baru tentang sastra, tentang kesastraan.
Ya. Coba sebelumnya guru mau tanya, apakah di sini ada yang suka dengan cerita-cerita zaman dahulu? Atau sering mencurahkan hatinya kepada temannya? Kayak biasanya yang putri biasanya yang putri itu ketika memiliki doi memiliki atau habis putus cinta, mereka ingin menyampaikan keluh kesahnya. Benar tidak? Benar ya. Terkadang kalian itu kalau bahagia curhat, mencurahkan hati kalian kepada teman kalian. Atau yang waktu sedih sekali putus cinta, ditinggal pacarnya, di ghosting kalau zaman sekarang atau diselingkuhin apa itu biasanya kalian curahkan ke teman kalian. Benar seperti itu? Nah, sekarang guru mau tanya, adakah yang menulis kisah cinta kalian di buku diary? Masih ada itu sudah lama sekali jadi buku diary itu sudah lama sekali itu. Sekarang ternyata zaman kalian generasi Z kalian ini masih menulis di buku. Padahal sekarang juga ada media sosial, bisa lewat Facebook, Twitter, kalian lebih merahasiakan melalui diary. Iya kan? Nah, coba kalau kalian lihat lagi buku catatan-catatan kalian di diary itu berupa apa? Bentuknya berupa curhatan, bentuknya cerita, kisah nyata kalian, itu tidak? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang cara membuat teks cerpen. Apa itu kepanjangan dari cerpen? Cerita pendek. Atau mungkin di sini ada yang pernah membaca karya sastra selain cerpen. Contohnya novel. Tidak pernah nih? Oh, Intan, suka Intan sama novel. Terus apa lagi yang suka membaca novel? Kembang Dona. Terus apa lagi? Zaki. Nah, sekarang ketika kalian sudah melihat perbedaan antara cerpen dan novel, apa perbedaannya? Coba suaranya. Angkat tangan dulu, coba. Kalau novel terdiri dari beberapa bab. Kalau cerpen menjadi satu. Oke, betul sekali Tepuk tangan untuk Sebelumnya kalau guru perhatikan pada saat kegiatan literasi, memang dia ini hobi membaca. Karena ketika guru tanya buku apa saja sudah dibaca, banyak sekali buku yang si Mbak Dona ini baca. Terutama novel. Mungkin cita-citanya Mbak Dona ini nanti mau menjadi seorang sastrawan Amin ya Mbak. Pembuat buku penulis Betul sekali. Nah, tadi kembali lagi ke materi bahwasanya antara perbedaan novel dan cerpen itu terletak pada banyaknya kata di dalam karya sastra tersebut. Kalau cerpen itu bisa dicirikan sekali kita duduk bisa menyelesaikan bacaan itu. Tetapi kalau yang novel kita butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan isi bacaannya. Itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, perbedaan antara novel dengan cerpen itu terlihat juga pada alurnya. Kalau di dalam cerpen, alur itu cuma satu. Alurnya cuma satu. Tetapi kalau novel itu nanti akan berkembang, bercabang nantinya. Nanti coba kalian baca di rumah mana yang contoh cerpen dan mana yang novel. Nanti kalian akan melihat perbedaannya. Itu untuk pembuka saja Kemudian
kemudian kita akan belajar ya, yaitu tentang mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, nanti kita akan belajar tentang struktur cerpen, kemudian ciri kebahasaannya juga. Oke? Nah, nanti dalam tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kalian menentukan topik yang berhubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk menulis cerita pendek. Nah, tadi kaitannya dengan pengalaman kalian. Ya, pengalaman kalian dalam berteman, bersahabat, persahabatan kalian atau tentang keluarga. Ya, kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik atau kalian nanti dapat menulis kerangkanya. Kerangka cerita pendek dengan memperhatikan kronologi waktu dan peristiwanya. Ya, kaitannya dengan latar atau setting. Kemudian nanti peserta didik dapat mengembangkan kerangka ya. Kerangka yang telah dibuat dan dibentuk atau pelaku peristiwa latar konflik dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan jeda. Yang kamu ketahui, apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Coba angkat tangan dulu, jangan merayakan ya. Angkat tangan. Coba Nizar. Suatu bentuk perusahaan narasi ceritanya cenderung pada dan langsung pada tujuannya. Oke, suatu kata. Nah, sekarang coba Intan, coba lihat di PPT ini. Apa yang kamu ketahui tentang cerpen, Intan? Bentuk suatu bentuk prosa narasi fiktif, ceritanya cenderung pada dan langsung pada tujuannya. Nah, oke, itu ya. Jadi kalau cerpen itu langsung pada tujuannya apa? Tentang apa? Selesai itu ya. Kemudian coba Taya sebutkan karakter dalam cerpen itu seperti apa? Memusatkan perhatian pada suatu kejadian mempunyai satu plot, setting, tunggal, jumlah tokohnya terbatas. Nah, kalau dalam cerpen karakternya itu hanya memiliki satu plot, setting tunggal dan juga jumlah tokohnya itu terbatas. Kemudian, nah apa sih yang disebut dengan latar atau setting? Keterangan mengenai dulu dan suasana terjadinya lakukan dalam suatu cerita. Oke, ya betul sekali. Jadi di dalam latar sendiri itu ada tentang keterangan waktu, kemudian suasana, kemudian atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi itu harus jelas ya. Nah, sekarang kita cara menulis kerangka cerpen terlebih dahulu. Ya, dalam menulis kerangka cerpen yang kalian perhatikan, secara umum sebuah cerpen sendiri pasti terdiri dari beberapa bagian pembuka. Ya, nah bagian pembuka sendiri ini terdiri dari pembuka, isi dan juga penutup. Ya, kronologinya urutan waktu atau disebut juga dengan alur. Dengan apa Nana? Alur ya. Dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti ini anak-anak. Dalam membuat kerangka yang perlu kalian perhatikan satu tentang peristiwa. Ya, peristiwa itu bisa kalian ambil dari mengingat masa kecil ya, yaitu pagi di sekolah memandang keluar jendela kelas, mengingat masa kecil yang lucu, sering bermain di depan rumah dan lain sebagainya, atau kalian bermain kelereng, gundu dan lain sebagainya ya. Kemudian peristiwa berkaitan dengan kebiasaan pulang ke sekolah. Kalian bisa mengawali atau pembukaan dari itu. Pulang sekolah dengan teman jalan kaki, udara sejuk, banyak pepohonan, makan kue, mangkuk buatan. Kemudian ada lagi contoh peristiwa terlihat permainan kuda lumping. Nah ini biasanya hobi kalian ya,
menonton barongan ya. Ya bermain kuda lumping, memakai kuda-kudaan, jatuh hingga celana robek. Itu pengalaman mungkin pernah kalian alami. Ya, jadi kalian kalau mau ingin membuat cerpen bisa berasal dari peristiwa zaman lalu lampau ya yang pernah kalian alami. Oke, selanjutnya oke, sekarang coba ya kalian berkelompok dengan berdasarkan dengan apa ya yang topik ya atau tema yang kalian sukai. Ya, kelompok satu nanti grupnya Dias, kemudian grup 2 ini Ataya, kemudian grup 3 Intan, dan kemudian Ilsa. Ada 4 kelompok, ya berarti itu jumlahnya ada berapa? 5, ada 18, jadi nanti 5, 4, 4 gitu ya. Oke, untuk tema pertama yaitu tentang alam, kemudian kedua tentang pendidikan, persahabatan, yang ini tentang keluarga. Nah, nanti akan dibatasi dengan itu nama kelompoknya ya. Oke ya. Nah, kemudian nanti Bu Guru akan memberikan gambar ya yang akan kalian buat cerpen. Di sini ada gambar berseri. Gambar berseri ini bisa kalian gunakan untuk membantu membuat cerpen. Dengan gambar ini kalian bisa melihat urutan peristiwanya, menentukan latarnya, ya. Nah, sekarang silakan setelah ini Bu Yani bagikan dan kalian kerjakan secara diskusi. Kalau sudah selesai nanti kalian presentasi. Begitu ya. Di belakangnya bisa kalian kerjakan langsung di belakangnya ya. Oke, silakan untuk kelompok berdiskusi. Ya, silakan untuk diskusi. Silakan dikerjakan diskusi.
berdiskusi ya. Pengalaman apa saja yang pernah kalian alami, silakan dituangkan pada cerpen yang sudah yang akan kalian buat. Nah, kalian menentukan mana dulu gambarnya? Nanti saya jatuh ini lama dulu karena ya jatuh kaku. Yuk, silakan berdiskusi ya, kelompok kembang. Ayo, ini kelompoknya dia sama kelompoknya Taya ya. Nah, dilihat gambarnya, ini salah satu terlebih dahulu. Ya, sudah. Nah, sekarang sudah. Coba pengalaman kalian waktu kecil diingat lagi. Nah, dilihat lagi juga gambarnya ya. Saat mereka bermain, saat mereka bermain itu merasa Oke, silakan setelah ini ya, kalau sudah jadi grupnya siapa dulu yang mau maju? Saya. Intan. Nah, silakan Intan, mau maju siapa yang mau mendampingi? Semuanya ikut maju ya. Semuanya. Yuk, semuanya nanti ikut maju. Nah, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Afiani. Saya masuk ke depan sini untuk mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu kelompok persahabatan. Di sini saya akan membuat suatu cerpen dari gambar yang ada di tas tersebut, yaitu gambar 2, menceritakan saling tolong menolong. Pada pagi hari yang cerah, ada 3 anak perempuan bermain bersama di taman bermain. Mereka memainkan permainan tradisional, yaitu lompat tali. Permainan tersebut dimainkan oleh 3 anak tersebut dengan amat gembira. 3 anak perempuan itu bernama Sinta,
Mereka Siti dan Citra memainkan permainan lompat tali itu dengan amat menyenangkan. Sampai akhirnya Siti terjatuh saat memainkan lompat tali tersebut. Cinta dan Citra menolong Siti saat terjatuh. Lalu mereka menuntun temannya yang umurnya berbeda saat terjatuh. Mereka mengobati temannya yang terluka. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan permainan tersebut. Pesan moralnya adalah teman adalah seorang yang selalu membantu dan menolong kita saat kita membutuhkan bantuan mereka. Jadi carilah banyak teman yang selalu ada untuk kita. Dan seharusnya kita juga ikut menolong mereka saat sedang mengalami masalah dan saling tolong menolong antar teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tadi. Kelompok Intan baru mempresentasikan hasil dari diskusinya ya untuk gambar nomor 1 ya. Yang kedua tentang tolong menolong. Silakan jika ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain. Ayo silakan. Kelompoknya Elsa mungkin. Ayo. Kelompoknya Elsa ingin menanggapi? Mungkin kelompoknya Dias mau menanggapi? Oke, dia juga ini ada percakapannya, yaitu saat bermain mereka bercandaria, bersuka cita dan main bersama. Itu saja. Komunikasinya yaitu menceritakan tentang hari-hari mereka mungkin dan saat terjatuh ya mereka menolak gitu. Itu masih dalam bayangan, cuman belum tercantum pada teks cerpennya ya, karena belum ada dialog antar tokohnya tadi ya. Oke, ada tanggapan lagi atau masukan lagi untuk kelompok yang lainnya? Untuk kelompoknya apa namanya? Alurnya apa? Alurnya bagaimana? Alurnya maju tentang menceritakan yang pertamanya kita diperlihatkan kalau 3 anak itu bermain bersama di taman. Setelah itu mereka saat bermain terjatuh dan teman-temannya yang melihat temannya terjatuh pun menolongnya dan mengobatinya. Lalu mereka bermain lagi bersama. Tata tempatnya di taman bermain. Tapi tadi sudah dicantumkan belum? Sudah ada ya? Ya. Oke. Kalau untuk waktunya di pagi hari. Oh sudah ada ya, berarti sudah ada ya. Bu Yani berikan masukan ya. Jadi sudah cukup bagus untuk cerpennya. Hanya saja masalahnya kurang kompleks. Oh ya. Di sini masalahnya belum terlalu kelihatan apakah antar tokoh itu mengalami permasalahan, itu belum terlihat nampak ya. Itu hanya ya bagus, sudah ada nilai moralnya yaitu tadi tolong menolong ya, hanya saja bisa lebih lebih rumit lagi lah. Jadi biar nanti orang itu membaca akan oh iya ya ternyata seperti ini gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk silakan juga lagi. Selanjutnya kelompoknya siapa lagi? Oke, Dias silakan mau maju. Ayo masuk semuanya. Perkenalkan nama-namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lingkungan sosial yang beranggota yaitu Zaki, Nizar, Ulum, saya alias Dias dan Wahyu. Kami akan mempresentasikan tentang sebuah jagoan secara kelompok yang bergambar nomor 4. Menjenguk teman yang sakit itu judulnya.
Pada suatu hari di lapangan ada 3 seorang anak yang bernama Zaki, Fajar, dan Ilham. Pada siang hari, setelah mereka pulang sekolah, mereka bermain di lapangan. Mereka bermain sepak bola sampai sore hari. Tetapi sore itu cuaca mendung dan mau hujan. Jadi Ilham, aku sudah dulu main bola, hujan Fajar. Ayo main satu ronde lagi, kata Jaki. Ya kan hujan belum turun, kata Ilham. Fajar, Jaki, dan Ilham pun main lagi sampai habis. Ayo kita pulang, kata Fajar. Ilham dan Jaki pun pulang dan rumah Jaki dan Ilham dekat dengan lapangan. Tetapi Fajar rumahnya jauh dari lapangan. Dia pun kehujanan dan menggigil. Sampai rumah, Fajar pun jatuh sakit akibat kehujanan. Mendengar berita tersebut, Zaki dan Ilham pun menjenguk Fajar. Melihat kondisi tersebut, Zaki dan Ilham pun merasa bersalah. Dan Zaki berkata, Fajar, maaf karena aku harus keras kepala. Dan Ilham berkata, aku juga. Fajar akhirnya maafkan kedua temannya itu. Mereka jadi tidak akan mengulanginya lagi. Nilai moralnya yaitu kita jangan keras kepala bagikan batu dan dengarkan perkataan orang lain, niscaya akan tidak terjadi hal yang buruk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, sekarang adakah yang ingin menanggapi dari presentasi kelompoknya Dias? Novi, Bu. Novi, oke, silakan Novi. Nilai apa yang bisa diambil? Tadi nilai moralnya? Kita jangan keras kepala bagikan batu dan dengarkan perkataan orang lain, niscaya akan tidak terjadi hal yang buruk. Oke, tadi ya nilai moralnya. Kemudian yang lainnya, Elsa. Kapan kalian menjemput teman yang sakit? Sudah hujan. Sudah hujan. Sesudah hujan. Terus, ada pertanyaan lagi? Apakah orang tuanya tidak melarang mereka atau bagaimana? Tidak. Kan Fajar itu pulang sendiri, tapi sampai ke rumah jatuh sakit. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Sudah? Bu Guru kasih masukan lagi? Ya. Dari presentasi kelompok Dias sudah bagus. Ya, hanya saja ini yang lain kelompoknya tidak membantu pada saat Dias menjawab. Ya, sama tadi juga kelompok ini. Kemudian isi cerpennya ya masih kaitannya dengan tolong menolong ini ya. Iya. Ya, dengan tolong menolong. Semoga nilai tolong menolong itu bisa kalian aplikasikan juga ya di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan hanya berbentuk cerita saja. Ya, itu. Kemudian dari cerpen yang kalian buat tadi sudah cukup bagus. Kemudian juga ada interaksi antar tokohnya ya. Sudah ada percakapannya juga. Kemudian alurnya juga runtut. Ini saja itu tadi. Tolong kalau membuat ini konfliknya lebih ditonjolkan dulu, nanti ada penyelesaiannya, baru ada selesai gitu ya. Gitu ya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nah, setelah ini ya untuk tugas individunya ya silakan ditanam terlebih dahulu ya, siapkan bukunya. Untuk tugas individunya buatlah satu cerpen dengan memperhatikan struktur teks cerpen dan kebahasaannya.
Oke, untuk yang terakhir ya, Bu Guru akan merefleksi kembali tentang pertemuan hasil pembelajaran hari ini. Yang kita pelajari tentang pelajaran hari ini yaitu tentang alur tadi ya. Apa saja tadi alur? Ada alur maju, ada alur mundur, alur campuran. Oke, itu tadi. Apa itu alur maju? Dari masa kini ke masa lalu yang berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dalam sampai Iya. Jadi kalau maju itu dari awal sampai ke masa depan ya. Kalau yang mundur berarti menceritakan dari masa ini ke masa lalu. Nah kalau maju dan campuran berarti maju dan mundur jadi satu kesatuan. Nah kemudian untuk struktur dari teks cerpen sendiri itu ada pembukaan, kemudian isi dan penutup. Tadi sudah dibahas ya tentang kerangka dari teks cerpen. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan Elsa? Belum ada? Oh Dias, apa Dias? Tentang ciri kebahasaannya ya. Nah, ciri kebahasaannya dari cerpen itu ya yang kalian gunakan kaitannya dengan pemilihan diksi tentunya. Ya, pemilihan diksinya, kemudian dari segi pemilihan tokohnya itu harus disesuaikan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, untuk minggu depan ya, materinya masih sama dengan hari ini ya tentang teks cerpen. Jadi setelah kalian kerjakan tugasnya ya yang individu itu, kita nanti analisis analisis strukturnya dan ciri kebahasaannya ya. Kita nanti analisis itu agar kalian tahu apa sih yang ada kesalahan dari pembuatan cerpen kalian, kemudian apakah kebahasaan kalian itu belum sesuai, belum sempurna. Nah, besok kita buat ya untuk menganalisis cerpen yang akan kalian kumpulkan. Begitu? Terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga nanti yang hobi membaca tadi ya seperti kembang terus Intan menjadi sastrawan yang besar. Oke, cukup sekian dari Bu Yani. Jika ada salah kata atau perbuatan, terima kasih. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.